Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar sinematografi yang beranggota kelompokkan saya sendiri, yang kedua adanya Tekad Abdul Aziz, yang ketiga adanya Ramadoni. Baik, di sini kami akan menjelaskan beberapa materi, yaitu adanya konsep dasar sinematografi, yang kedua adanya unsur utama sinematografi, yang ketiga adanya unsur penunjang dari sinematografi, yang keempat adanya teknik dasar sinematografi, yang kelima adanya rendering. Konsep dasar sinematografi. Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu cinematography yang berasal dari bahasa Latin kinema yang berarti gambar. Sinematografi itu adalah ilmu sebagai terapan yang menangkap gambar dan menggabungkan gambar tersebut sehingga dapat menyampaikan ide atau menjadi video. Unsur utama dari sinematografi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adanya visual, yang kedua adanya audio, yang ketiga adanya alur cerita. Visual itu adalah metode dari fotografi, sedangkan audio adalah suara atau backsound. Sedangkan alur cerita itu adalah jalan ceritanya video tersebut. Unsur penunjang dari sinematografi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adanya setting latar, yang kedua adanya properti, yang ketiga adanya efek. Setting latar itu adalah tata ruang yang menjadi objek visual untuk tiap adegan. Sedangkan properti yaitu meliputi sebagai kostum, tata rias, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan. Sedangkan efek adalah meliputi sebagai efek cahaya, efek waktu, efek transisi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami di bagian kedua, yaitu teknik dasar sinematografi. Yang pertama ialah menentukan ukuran pengambilan video atau shoot size. Ukuran shoot terlebih dahulu seberapa besar ukuran text shoot kita untuk membantu sebuah cerita di film yang akan kita ambil. Pastinya dalam setiap shoot besar atau kecilnya dapat mempengaruhi sebuah cerita. Yang kedua ialah posisi dan sudut kamera atau angle kamera. Mengambil posisi shoot kamera jangan hanya dari tingkat mata saja, tetapi buat angle atau sudut pandang tertentu. Misalnya dari bawah mengarah ke atas atau low angle membuat objek tampak lebih besar. Sedangkan mengambil sudut pandang atau high angle dari atas ke bawah. Kita bahkan mengambil dari sudut pandang bird's eye dan overhead secara langsung. Letakkan kamera di tempat yang berbeda di sekitar subjek juga. Pengambilan sudut pandang atau shot dari depan tampak seperti orang berinteraksi atau dari samping untuk menunjukkan sudut pandang. Pengamat ubah posisi kamera dengan setiap shot. Yang ketiga ialah mengatur gerakan kamera atau kamera movement. Kamera movement atau gerakan kamera itu sangat penting sekali. Kamera yang sering berguncang dan tidak stabil akan membuat semuanya menjadi kacau dalam hal-hal tertentu. Maka dari itu terdapat alat-alat yang cukup mahal untuk membuat kamera menjadi stabil, jadi video nikmat dilihat oleh penonton. Dalam mengatur gerakan kamera pasti membutuhkan alat-alat. Biasanya menggunakan tripod atau monopod untuk lebih stabil. Lagi kita dapat menggunakan stabilizer seperti gimbal, dolly, dan lain-lain. Yang keempat ialah menggunakan lensa yang cocok. Kita dapat mengatur kamera fokus pada objek tertentu sehingga orang bisa melihat apa yang terjadi di latar depan dan latar belakang, atau jika ingin mengaburkan latar belakang sehingga subjek kita terlihat menonjol. Terutama dalam mengambil pemandangan, kita dapat menampilkan secara keseluruhan dari kemegahan pemandangan kita dengan posisi yang dekat kemudian tampak diperluas. Pandangan kameranya digunakan wide atau mengatur zoom untuk membuat perspektif kamera tampak dramatis. Gunakan lensa tele dan wide
Lebih baik untuk mengambil close up wajah dan untuk detailnya. Dan yang terakhir ialah kelima, mengatur cahaya dan warna. Cahaya dan warna ini sangat mempengaruhi suasana cerita. Dalam pencahayaan yang tinggi memiliki lensa yang suci, sedangkan cahaya yang rendah memiliki kesan yang seram atau malam. Kita juga dapat mengatur dalam pengaturan dalam pengeditan video yang terdapat beberapa filter atau efek yang dapat kita pakai untuk mengatur cahaya, kontras warna, dan lain-lain. Untuk mengatur cahaya dan warna biasanya menyesuaikan dan konsep film kita. Jika film horor, maka terdapat pengurangan warna yang kontras menjadi sedikit kelabu, dan cahaya tampak gelap. Jika kita membuat film action, maka kontras warna lebih tajam dan sedikit menyesuaikan cahaya vintage. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu render. Render menurut Wikipedia adalah proses dari membangun gambar dari sebuah model atau model yang secara kolektif dapat disebut sebuah berkas adegan melalui program komputer. Singkatnya, rendering adalah sebuah proses penggabungan efek yang ada pada project video, baik itu 3D maupun 2 dimensi, sehingga video tersebut menjadi suatu kesatuan dan membuatnya menjadi lebih kecil. Jadi apa sih gunanya render? Render berguna untuk memperkecil size video, karena pada saat kita membuat project sebuah video, kita akan memasukkan seperti audio, visual effect, transisi, dan segala macamnya. Apalagi video-video yang kita masukkan itu akan sangat banyak. Dan video-video tersebut akan berdiri sendiri jika kita tidak render, sehingga akan membuat size hasil akhirnya akan menjadi besar. Sehingga dengan render kita akan menyatukan semua file yang ada menjadi satu kesatuan, sehingga membuat video tersebut mempunyai size yang lebih kecil. Hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah proses rendering, yang pertama adalah format encodingnya. Format encoding yang paling umum digunakan adalah H264. Kemudian di sini kita bisa melihat pengaturan video, di mana di sini adalah pengaturan resolusi, frame rate, file order, dan sebagainya. Di sini adalah pengaturan VBR, yang mana saat kita mengatur VBR ini tergantung dari maksimum dan pengaturan yang kita lakukan, maka file size-nya akan naik juga tergantung dari seberapa banyak kita menaikkannya. Juga ada pengaturan video, baik itu format audio maupun kodek audionya. Kita akan menggunakan berapa, atau sampling rate-nya kita akan berapa hertz. Atau jika kita tidak bisa mengaturnya dan tidak mengerti caranya, kita bisa menggunakan preset yang akan mempermudah kita untuk mengaturnya. Yang paling mudah adalah menggunakan preset dari YouTube sendiri, yang mana itu sangat umum. Di sini saya akan mencoba menggunakan preset YouTube Full HD. Setelah menekan preset, sebenarnya tinggal mengekspor aja dan akan menunggu sampai proses rendernya selesai. Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky.